Menurut Aliansi Gangguan Kejiwaan Nasional atau NAMI, bipolar ini adalah suatu kondisi yang ditandai dengan perubahan mood atau suasana perasaan yang sangat parah. Rata-rata mereka akan mengalami dua kondisi kejiwaan, yaitu mania dan depresi. Dalam kondisi mania, seorang pengidap bipolar akan merasakan antusiasme yang sangat tinggi dan nada bicara yang cepat seperti orang dalam tekanan. Sementara dalam kondisi depresi, mereka akan merasakan pesimistis, putus asa, dan tidak berdaya. Bahkan tidak jarang dari mereka yang mengalami serangan panik. Jadi dapat kita simpulkan bahwa penyakit bipolar atau bipolar disorder ini merupakan gangguan kejiwaan yang membuat penderitanya ini mengalami perubahan emosi yang sangat drastis dari mania menjadi depresi ataupun sebaliknya. Kondisi yang dialami oleh gangguan penderita bipolar disebabkan oleh beberapa faktor. Yang pertama ada faktor biologis atau faktor genetika, kemudian ada faktor lingkungan. Faktor genetik dari gangguan bipolar dapat diwariskan dari orang tua. Apabila salah satu orang tua mengalami bipolar atau depresi berat, maka kemungkinan anak memiliki resiko sebanyak 15-25% mengalami bipolar juga. Sedangkan apabila kedua orang tua mengalami bipolar atau depresi berat, maka kemungkinan anak memiliki resiko meningkat menjadi 35-50% mengalami bipolar juga. Gangguan bipolar tidak memiliki penyebab tunggal. Beberapa orang secara genetis cenderung mengalami penyakit bipolar ini, namun tidak semua orang dengan kerentanan mewarisi penyakit berkembang yang menunjukkan bahwa gen bukanlah satu-satunya penyebab. Faktor lingkungan seperti stres psikososial, pertengkaran, ataupun trauma masa lalu dapat memicu gangguan bipolar ini. Selain itu, faktor lingkungan seperti keluarga juga menjadi salah satu faktor yang kuat dalam mempengaruhi kondisi individu dengan gangguan bipolar ini. Adanya anggota keluarga yang mengungkapkan atau mengekspresikan emosi terhadap individu dengan gangguan bipolar ini merupakan faktor dari interaksi yang dapat menyebabkan tingkat kekambuhan yang lebih tinggi bagi individu dengan bipolar yang disebabkan oleh ungkapan emosi dari keluarganya. Namun demikian, gangguan bipolar sering tidak diketahui dan salah diagnosis. Bahkan bila terdiagnosis pun sering tidak terobati dengan adekuat. Bipolar itu ada 2 episode. Pertama, pengidap bipolar episode mania. Seorang pengidap bipolar akan merasakan peningkatan drastis pada energinya dan akan terlihat seperti orang hiperaktif. Kedua, episode depresi. Bipolar episode depresi berbeda dengan depresi. Meskipun mungkin gejalanya cukup mirip, namun perawatannya sangat berbeda. Bipolar tidak bisa diobati dengan obat antidepresan. Berikut adalah tanda-tanda bipolar pada episode mania dan depresi. Nah, selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai tanda-tanda bipolar episode mania. Yang pertama, merasa sangat bahagia dalam jangka waktu yang lama. Yang kedua, merasa tidak butuh tidur. Yang ketiga, berbicara dengan sangat cepat karena pikirannya pun bergerak begitu cepat. Yang keempat, tidak bisa diam di satu tempat dan impulsif. Yang kelima, sangat mudah terdistraksi. Yang keenam, menilai kemampuan diri secara berlebihan atau overconfidence. Yang ketujuh, mulai melakukan hal-hal beresiko tinggi seperti menghabiskan tabungan untuk berjudi, melakukan hubungan seks yang tidak aman, atau belanja barang-barang yang tidak diperlukan. Beberapa gejala yang sering muncul pada bipolar episode depresi adalah merasa sedih dan putus asa, sedih tanpa akibat yang jelas, tidak bergairah dalam menjalani hidup. Hal ini biasanya terjadi dalam jangka waktu yang lama. Menjauh dari lingkungan. Penderita biasanya menghindari dari teman dan keluarga, cenderung lebih ingin menyendiri. Kehilangan minat, tidak lagi tertarik melakukan hal yang sebelumnya dianggap menyenangkan. Merasa sangat lelah dan tidak punya energi. Merasa tidak memiliki energi untuk melakukan kegiatan sehari-hari dan merasa lelah setiap saat walaupun tidak melakukan aktivitas berat. Selanjutnya, nafsu makan berubah drastis, entah itu jadi sama sekali tidak nafsu makan atau justru jadi ingin selalu makan. Penurunan kemampuan,
baik itu penurunan daya ingat maupun penurunan konsentrasi, dan tidak memiliki kemampuan untuk memutuskan sesuatu. Keinginan menyakiti diri, entah hanya sekedar melakukan hal ekstrim yang bisa membahayakan nyawa, bahkan kasus lebih parahnya memiliki keinginan untuk bunuh diri, atau mulai banyak berpikir tentang kematian. Gangguan bipolar tipe 1. Orang dengan bipolar tipe 1 biasanya mengalami suatu episode mania atau sangat bahagia yang kemudian berubah atau diikuti dengan episode depresi atau sangat sedih. Dalam kasus ini, perubahan suasana hati yang muncul akan sangat kentara ketika orang tersebut sedang bahagia dan bersemangat sampai sedih dan depresi berat secara tiba-tiba. Episode mania adalah gangguan suasana hati yang membuat seseorang sangat bersemangat secara mental dan fisik. Saat episode ini terjadi, keputusan yang diambil kadang tidak rasional. Episode mania umumnya berlangsung sekitar 1 minggu yang diiringi dengan episode depresi selama 2 minggu. Tipe bipolar yang kedua adalah gangguan bipolar tipe 2. Orang yang didiagnosis memiliki bipolar disorder type 2 ini tidak akan mengalami episode mania, tetapi mengalami episode hipomania. Hipomania adalah bentuk mania yang lebih ringan dibandingkan episode mania. Jadi perubahan hatinya ini tidak terlalu terlihat, tetapi orang terdekatnya pasti masih bisa menyadari hal itu. Episode hipomania ini biasanya paling lama berlangsung selama 4 hari. Tipe ketiga dari bipolar ini adalah siklotimia disorder. Siklotimia adalah bipolar disorder dalam versi yang lebih ringan. Jadi ibaratkannya intensitas depresi dan episode hipomanianya lebih ringan dibandingkan bipolar disorder type 1 and bipolar disorder type 2. Tipe yang selanjutnya yaitu rapid cycle atau siklus cepat yang tampak ketika pengidapnya mengalami berbagai perubahan mood dalam kurun waktu 12 bulan. Nah, seseorang dapat dikatakan mengalami gangguan bipolar tipe ini apabila periode suasana hati yang dialaminya berlangsung selama beberapa hari. Perubahan suasana hati tersebut akan terus berganti dengan intensitas yang tidak menentu. Mereka bisa sangat bahagia, tidak terlalu bahagia, sangat sedih, atau mungkin tampak normal seperti tidak terjadi masalah. Di sini aku bakalan share ke kalian gimana sih cara kita menyikapi orang dengan gangguan bipolar. Yuk simak videonya sampai beres, jangan ada yang di skip ya. Yang pertama, hal pertama yang harus kita lakukan adalah kenali apa itu bipolar. Yang kedua adalah pahami. Kita harus mencoba memahami dan mendengar dari sudut pandang penderita. Apa sih yang selama ini mereka rasakan? Selanjutnya adalah afirmasi positif. Ajak dan bujuk mereka untuk melakukan kegiatan-kegiatan positif. Jangan lupa juga untuk bujuk mereka untuk terus berobat ya. Usahakan juga ketika pengobatan berlangsung, kita selalu menemani dan juga menyemangati. Kegiatan-kegiatan positif yang dapat dilakukan dan membantu penderita bipolar adalah mengajar aktivitas fisik dan juga membantu penderita untuk menemukan dan melakukan hal baru. Hal tersebut dapat membuat penderita bipolar rileks untuk menjalani rutinitasnya. Jadi saat kita memiliki orang yang terdekat atau yang kita kenal sedang mengalami bipolar ini, seharusnya kita merangkul mereka. Kita merangkul mereka, mengajak mereka untuk berteman, bukan malah menjauhi mereka. Apaan sih gitu aja marah? Kamu tuh kurang iman. Banyakin belajar agama makanya. Gak usah egois, itu bukan cuma tentang kamu. Stop, jangan berkata seperti itu. Jika kalian pikir kalimat yang kalian ucapkan adalah kalimat sederhana, tidak bagi mereka yang mengalaminya. Itu bisa berdampak buruk bagi kesehatan mental. Mungkin sangat buruk. Jika tidak bisa mengobati, setidaknya jangan membunuh. Terima kasih. Nah, itu dia tadi cara menyikapi orang dengan gangguan bipolar. Thanks for watching.